Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniatri Kasma dengan NIM 2006010 akan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan rangkuman materi bab 12 tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan, di mana pokok pembahasan yang pertama adalah tentang globalisasi perekonomian, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bersama, globalisasi yakni makin terintegrasinya perekonomian nasional ke dalam pasar internasional yang meluas, di mana globalisasi ini sendiri adalah suatu perubahan yang secara cepat, yakni melalui teknologi yang bisa di mana perkembangannya itu mendunia, atau bisa disebut di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju dapat mengalami yang namanya globalisasi. Globalisasi atau globalizazen menjadi salah satu kata yang sering dijadikan dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan perekonomian politik internasional, seperti yang diidentifikasikan oleh kata globalisasi adalah di mana proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, yakni bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi. Pada gilirannya, integrasi tersebut mempercepat perubahan itu sendiri. Namun dalam arti ekonomi, globalisasi berarti meningkatkan keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Keterkaitan yang makin erat dari beragam negara dan perusahaan serta antar individu adalah sebuah proses yang mempengaruhi setiap orang di dunia, yang selama ini tampak lebih kentara di negara maju, namun globalisasi dengan berbagai cara mempunyai dampak yang lebih besar di negara berkembang. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyiratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara-negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Namun, bagi sejumlah orang, globalisasi menimbulkan keprihatinan yang serius bahwa ketimpangan dapat bertambah baik antar negara maupun di dalam negara, bahwa degradasi lingkungan akan semakin cepat, dominasi internasional dan negara kaya dapat meluas dan menjerat, dan bahwa sejumlah penduduk dan wilayah akan semakin jauh tertinggal. Oleh karena itu, globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah, atau di negara-negara yang dikatakan berkembang. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang, di mana globalisasi memang menghadirkan berbagai penyediaan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain. Globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi,
Selain itu, melalui perdagangan dan keuangan internasional, penyebaran ide-ide produktif yang lebih cepat seperti waktu yang lebih singkat antara inovasi dan penerapan teknologi baru di seluruh dunia akan membantu negara berkembang lebih cepat menyusul ketertinggalannya. Nah, dampak negatif dari globalisasi ini juga lebih besar bagi negara-negara miskin, karena ada kemungkinan bahwa negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan. Apabila dualisme dalam negara tersebut menunjukkan kritikus telah menunjukkan pola ketergantungan, kritikus telah menyuarakan kecemasan mereka bahwa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan tanpa adanya tindakan yang nyata bersama. Misalnya apabila modal manusia berada di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk terlibat dalam perekonomian global. Selanjutnya adalah perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional ini seringkali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis di negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan lebih didasarkan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler di Asia. Ketergantungan ekspor ini, yakni ketergantungan suatu negara pada ekspor sebagai sumber pembiayaan utama bagi kegiatan pembangunan. Selain masalah ketergantungan ekspor, banyak negara-negara berkembang yang juga bergantung, biasanya dalam tingkat yang lebih besar, pada impor bahan baku, mesin barang-barang. Banyak negara-negara berkembang yang juga bergantung padanya, seperti bahan baku, mesin-mesin, barang-barang modal, barang produsen, intermediat, serta produk-produk konsumen guna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumsi masyarakat, di mana yang semakin meningkat lama-kelamaan akan terus meningkat, di mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, dengan membuka perekonomian dan masyarakat, mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi keluar ke bangsa-bangsa lain di dunia, negara-negara berkembang tidak hanya mengundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya finansial terkandung di dalam transfer teknologi produksi, pola konsumen, tatanan kelembagaan dan organisasi, sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai perdagangan bebas, di mana perdagangan bebas ini yakni perdagangan di mana impor dan ekspor barang tanpa adanya hambatan dalam bentuk tani, kuota, ataupun reproduksi lainnya. Seperti halnya pasar bebas, perdagangan perekonomian dunia atau perdagangan bebas memiliki banyak sisi positif. Di antaranya adalah peningkatan efisiensi ekonomi, kemudian konsep pasar bebas dan persaingan sempurna. Perdagangan bebas yang murni hanya ada dalam teori ketimpangan kenyataan, dan negara berkembang dewasa ini harus menjalankan dalam dunia perdagangan internasional real yang tidak sempurna dan tidak adil. Maka dalam perdagangan ini
keadilan tidak diutamakan, di mana pada perdagangan ini banyak timbul kesenjangan maupun permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan perdagangan tersebut. Karena dengan tidak adanya keadilan tersebut, orang-orang yang berdagang di dalamnya sewenang-wenang terhadap barang-barang maupun produk-produk yang mereka perdagang atau perjualbelikan. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju, di mana seperti yang dijelaskan pada tabel tentang ekspor dalam perspektif negara-negara terpilih tahun 2008, sementara negara-negara besar memang kurang tergantung pada perdagangan dibandingkan dengan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara-negara maju. Negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi, di mana ekonomi internasional, karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Terlebih lagi, secara umum, ekspor dari negara berkembang kurang terdiversifikasikan ketimbang negara-negara maju. Selanjutnya tentang elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor, di mana elastisitas harga terhadap permintaan adalah responivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap pendapatan harganya, dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan, price elastisitas demand atas dan penawaran dari komoditas primer juga cenderung rendah, penawaran dan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak. Bersama-sama, kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor. Selanjutnya adalah tentang nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer, di mana persamaan perubahan tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitatif penting. Jika harga produk ekspor menurun, volume ekspor yang lebih besar harus dijual sekadar untuk menjaga pendapatan total. Pendapatan total tersebut tetap atau konstan. Serupa halnya pada sisi impor, total valuta asing yang dihabiskan bergantung pada kuantitas harga ekspor maupun harga barang impor. Nilai tukar perdagangan komoditas rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap harga rata-rata impor suatu negara. Ada juga yang berpendapat bahwa terdapat dan akan selalu terdapat penurunan sekuler atau jangka panjang dalam nilai tukar komoditas primer dari para eksportir ataupun orang-orang yang mengekspor suatu barang akibat adanya kombinasi antara rendahnya pendapatan dan elastisitas harga terhadap permintaan. Kemudian yang selanjutnya adalah teori tradisional tentang perdagangan internasional. Entah dengan menggunakan uang atau barang lain melalui transaksi barter, dengan menggunakan uang atau barang melalui transaksi barter, sederhana sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal atau sesuatu
diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain, di mana di sini ada proses timbal balik, di mana seseorang menawarkan suatu produk kepada orang lain dengan harapan orang tersebut akan mendapatkan produk yang lain pula untuk dirinya. Di mana transaksi barter ini adalah transaksi di mana pertukaran barang secara langsung dengan barang lain dalam perekonomian yang belum sepenuhnya berbasis uang, di mana bisa berbasis barang yang satu ditukarkan kepada orang lain dengan harapan kita mendapatkan barang yang lain dari orang yang kita kasih tersebut. Selanjutnya, keunggulan komparatif. Pada dasarnya, perdagangan berlangsung karena hal itu menguntungkan. Kenapa dikatakan menguntungkan? Suatu kegiatan perdagangan tidak akan terlaksana jika tidak ada keuntungan di dalamnya. Kemudian, dalam perdagangan itu sendiri, tentunya perbedaan preferensi kebutuhan atau keinginan baik dari pedagang maupun konsumen, serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Orang-orang biasanya merasakan beruntung untuk mempertukarkan sesuatu yang mereka miliki dalam jumlah besar relatif terhadap selera dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini sendiri dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Misalnya, kita memberikan barang terhadap orang lain, dan orang lain itu memberikan barang pula terhadap kita. Selanjutnya, anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional, di mana di sini mencakup tentang model neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor relatif ini yakni model perdagangan yang bertugas menyatakan bahwa negara akan cenderung bersosialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya. Di mana perdagangan ini umumnya digunakan oleh orang-orang yang banyak merantau atau mencari pekerjaan ke negara-negara maju, seperti dengan menyumbangkan tenaga kerja dengan harapan diberikan upah ataupun barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, pokok pembahasan yang selanjutnya adalah kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang, di mana ada 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional, yaitu yang pertama, seluruh sumber daya alam produksi yang ada di setiap negara bersifat tetap. Yang kedua, teknologi produksi bersifat tetap. Yang ketiga, di dalam negara faktor produksi mengalir secara sempurna. Yang keempat, pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara dan semua perekonomian. Yang keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dan dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Tugas utama yang harus dihadapi oleh negara berkembang adalah melepaskan diri dari ikatan keunggulan nasional yang didorong oleh faktor produksi bawaan, seperti sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, faktor ekspor yang rapuh dan seringkali tidak bertahan lama.
serta rentan terhadap gejolak nilai tukar dan biaya faktor. Banyak dari industri di masa di sana juga tidak berkembang ketika intensitas sumber daya dari perekonomian maju menurun dan permintaan menjadi semakin rumit. Penciptaan faktor-faktor produksi lanjut mungkin sebaiknya menjadi prioritas utama. Selanjutnya yaitu mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dan spesialisasi. Skala hasil yang tetap atau semakin menurun, yakni biaya produksi tetap atau meningkat ketika output bertambah. Sedangkan kendali pasar monopoli dan oligopolistik memberikan berbagai komoditas yang dipandangkan secara internasional yang didorong untuk mendapatkan keuntungan perdagangan. Kemudian tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Selanjutnya perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Yang selanjutnya keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Perdagangan yang seimbang adalah perdagangan di mana situasi nilai ekspor dan impor suatu negara itu seimbang. Artinya tidak ada memberatkan bagi beberapa negara. Seimbang dalam kata lain yakni tidak ada masyarakat yang keberatan atau yang lebih banyak mendapatkan suatu produk dari negara lain. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Kebijakan pembangunan berorientasi keluar, kebijakan yang mendorong ekspor seringkali melalui pergerakan bebas modal. Perusahaan dan pelajar menyatakan hangat perusahaan multinasional dan komunikasi yang terbuka. Ada latar belakang kita sekarang dapat mengamati isu perekonomian ekspor berorientasi keluar sesuai substitusi impor berorientasi ke dalam secara lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategorisasi. Yang pertama, kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer, yakni mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, yakni mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer, yakni kemandirian pertanian. Yang keempat, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder, yaitu komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Selanjutnya ada pembahasan tentang nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Di mana nilai tukar ganda adalah nilai tukar suatu nilai tukar dengan sebuah nilai tukar yang secara resmi didapatkan melalui tinggi yang berlaku, melalui nilai uang yang berlaku.
Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan negara-negara maju. Perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru, di mana jika bahwa hambatan utama bagi ekspansi ekspor, baik produk primer maupun manufaktur, adalah berbagai hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara-negara maju terhadap ekspor komoditas utama dari negara berkembang. Negara-negara maju tersebut dapat adanya integrasi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya itu sendiri. Proyek ekspansi perdagangan dan pendapatan valuta asing masa depan sangat maju. Sayangnya, integrasi di antara negara-negara anggota NAFTA dan Uni Eropa mungkin malah menjadi halangan terbesar bagi ekspor negara-negara perekonomian internasional. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara-negara berkembang di masa depan. Dalam 3 bidang utama, hambatan dan non-tarif, tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di dunia industri. Saat berbagai negara mitra dagang dunia melalui pertimbangan putaran negosiasi baru dalam mengurangi hambatan perdagangan, negara berkembang menekankan hal yang lebih dari sekedar mengurangi hambatan perdagangan. Berbeda dengan IMF dan Bank Dunia, WTO beroperasi pada adanya konsensus sehingga negara-negara kecil dan negara-negara miskin pun memiliki suara yang setara dan adanya veto efektif. Pemerintah negara berkembang menyatakan bahwa mereka ragu untuk memperpanjang negosiasi yang mereka sebut dengan permasalahan non-perdagangan, yakni standar investasi, persaingan lingkungan, dan tenaga kerja. Oleh karena itu, negara-negara berkembang tampaknya memiliki daya tawar yang kuat apabila mereka dapat mempergunakannya secara efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.